Aku sangat berbahagia mempunyai kesempatan berkunjung ke makam leluhurku. Aku bangga karena mereka mempunyai andil yang sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Rajiman Widyodiningrat adalah inspirator utama lahirnya Budi Utomo, organisasi yang bertujuan memajukan bangsa melalui upaya-upaya pengajaran pendidikan rakyat. Bagi beliau, pendidikan adalah kunci penting untuk merubah kehidupan bangsa. Sayang sekali, tidak banyak orang yang tahu bahwa beliau berdua sebenarnya berdarah Bugis Makassar. Daeng Naba adalah leluhur dua tokoh nasional itu. Itulah sebabnya makam Daeng Naba, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berada di tempat yang sama di pemakaman Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini. Kedatangan orang-orang Bugis Makassar di Tanah Jawa berawal dari kekalahan Kerajaan Goa dalam perangnya melawan Kumpeni tahun 1667. Kumpeni yang menggunakan strategi politik divide et impera di dalam Perang Makassar akhirnya menggiring Kerajaan Goa ke dalam Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian perdamaian antara Kerajaan Goa dan Kumpeni untuk mengakhiri Perang Makassar tahun 1667. Tetapi realitanya, perang itu sendiri masih berlanjut hingga 2 tahun setelah itu. Pada tahun 1669, Kumpeni merebut benteng Somba Opu, pusat kekuasaan Kerajaan Goa. Sejak saat itulah, kejayaan Kerajaan Goa berangsur-angsur pudar. Inilah yang menyebabkan terjadinya diaspora besar-besaran para bangsawan Bugis Makassar dan para pengikutnya ke berbagai daerah. Mereka bermigrasi ke Sulawesi Tengah, Utara, dan Tenggara, serta menyebar ke pulau-pulau lain di seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Sumatera Timur, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Timor, Bali, pesisir utara Pulau Jawa, dan pulau-pulau di sekitarnya. Salah seorang bangsawan Makassar yang melarikan diri ke Tanah Jawa adalah Kraeng Galesong. Bersama 2.000 orang pengikutnya, mereka mengungsi ke daerah Jawa Timur.
digdaya kathah pelarawange samono kyorinangkol dening Trunajaya sinalir ingat cak ngantep yuda Mataram ginempur tatan bangkit amakuta kutha raja Mataram Pusten Ceki Kalisong Trunajaya Di tempat-tempat pelarian, orang-orang Makassar membaur ke dalam dinamika sosial politik yang berlangsung melalui kerjasama saling menguntungkan, terutama dalam kerjasama militer. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kraeng Galesong adalah membantu Trunojoyo dari Madura berperang melawan Mataram dan Kumpeni pada tahun 1675. Pasukan gabungan Makassar dan Madura ini kemudian berhasil menduduki Surabaya dan Gresik, hingga kemudian menguasai seluruh pesisir Jawa Timur dan pantai utara Jawa. wong ayu Persekutuan yang erat antara Trunojoyo dan Kraeng Galesong diwujudkan pula melalui ikatan perkawinan antara Kraeng Galesong dengan putri Trunojoyo, Suratna. Kang nandang asmara Tanggal 2 April 1677, Mataram jatuh. Keraton Pleret kemudian dikuasai Trunojoyo. Amangkurat I dan seluruh kerabatnya terpaksa melarikan diri. Tujuannya ke Batavia untuk minta perlindungan Kumpeni. Setibanya di Jenar Purworejo, Amangkurat I yang tidak rela Pleret jatuh ke tangan Trunojoyo memerintahkan 3 putranya, yaitu Pangeran Puger, Pangeran Mertosono, dan Pangeran Singosari kembali ke Mataram, mengumpulkan sisa-sisa prajurit yang ada untuk merebut kembali Istana Mataram di Pleret. Amangkurat I beserta putra mahkota yaitu Pangeran Anom dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Batavia. Namun karena kesehatannya yang memburuk, Amangkurat I meninggal dunia dalam perjalanan dan dimakamkan di Tegalarum. Sepeninggal Amangkurat I, Pangeran Anom mempermaklumkan dirinya
sebagai Amangkurat II dengan gelar Susuhunan Mangkurat Senopati Ngalogo Ngadul Rahman Sayyidin Panotogomo. Tahun 1679, Pangeran Puger, Pangeran Mertosono dan Pangeran Singosari berhasil merebut kembali Keraton Pleret dari tangan Trunojoyo. Berita itu disampaikan kepada Amangkurat II. Kendati demikian, Amangkurat II tetap pada tekadnya semula menaklukkan Trunojoyo. Beliau kemudian memerintahkan Ki Mondoroko pergi ke Batavia guna meminta bantuan Kumpeni untuk menghancurkan Trunojoyo dan Kraing Galesong. Kumpeni mengirim bala bantuan 1.800 orang prajurit yang terdiri atas 800 orang Belanda, sedang selebihnya berasal dari bermacam-macam etnis. Daeng Naba, atau yang lebih dikenal dengan Kraing Daeng, adalah seorang perwira yang berpangkat mayor dalam Laskar Kumpeni. Ia kemudian menjadi komandan pasukan inti Kerajaan Mataram di bawah Amangkurat II. Salah satu taktik perang yang dijalankan Amangkurat II ialah meminta Daeng Naba untuk membujuk Kraing Galesong agar menghentikan perangnya dan berdamai dengan Mataram. Daeng Naba kemudian pergi ke Kediri untuk meyakinkan Kraing Galesong agar tidak berperang melawan Mataram. Setelah Daeng Naba berhasil meyakinkan Kraing Galesong, mereka berdua kemudian mengatur taktik perang yang baru. Perubahan taktik perang itu ditujukan untuk menghindari pertemuan langsung di medan perang dengan Mataram, tetapi lebih diarahkan agar prajurit gabungan Trunojoyo Kraing Galesong berhadapan langsung dengan Kumpeni. Namun perubahan taktik itu digunakan oleh sekelompok orang yang tidak menyenangi kedekatan antara Kraing Galesong Trunojoyo. Mereka bahkan memfitnah Kraing Galesong berkhianat dan bertempur setengah hati dan mengakibatkan kekalahan prajurit Trunojoyo di semua medan perang. Trunojoyo sangat kecewa atas kekalahan itu. Atas sikap Kraing Galesong yang disebut setengah hati itu, pasukan Trunojoyo mengalami kekalahan dari satu perang ke perang yang lain. Seperti yang dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Kraton, Trunojoyo yang sangat marah dan kecewa akhirnya menghakimi anak menantu kesayangannya itu. Kematian Kraing Galesong secara langsung memperlemah perlawanan Trunojoyo, sehingga Trunojoyo pun akhirnya menyerah menghadap Amangkurat II. Dalam suasana haru, Amangkurat II menerima kedatangan Trunojoyo yang menyerahkan diri itu. Tetapi, di situ pula Amangkurat II menuntaskan hajatnya dengan menyarungkan kerisnya ke dalam tubuh Trunojoyo.
Keraton Pleret yang telah dikuasai Mataram menjadi tempat kediaman Pangeran Puger atau Sunan Ngalogo. Sementara itu, Amangkurat II membangun pusat kekuasaannya di Kartasura dengan membangun istana baru, Keraton Kartasura. Atas jasanya menyelesaikan Perang Mataram, Daeng Naba mendapat hadiah tanah perdikan di Melati Sleman sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupannya. Selain itu, Daeng Naba juga dinikahkan dengan putri bangsawan Mataram, yaitu Putri Tumenggung Sontoyudo II. Dari perkawinan itu, kemudian melahirkan anak cucu turun-temurun. 2 orang diantaranya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusoto dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Perjuangan-perjuangan lokal yang telah berkobar sejak kehadiran kekuasaan asing di Nusantara tidak dapat dipungkiri merupakan untian mata rantai perjuangan ke arah kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada realitanya, satu persatu kekuasaan-kekuasaan tradisional tersebut mengalami kekalahan dan kehancuran. Meskipun begitu, realita ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Salah satu contoh, kekalahan dan runtuhnya kerajaan Gowa di Makassar berdampak jauh ke abad berikutnya. Karena pelarian Perang Makassar yang tidak mau mengakui kekalahannya terhadap Kumpeni, akhirnya berkelana ke berbagai daerah lain di Nusantara. Mereka melanjutkan perjuangan melawan Kumpeni dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan Kraeng Galisong dan Daeng Naba dengan segala kegigihannya berjuang melawan Kumpeni, baik yang menantang di medan perang seperti Kraeng Galesong maupun yang menyusup ke dalam organisasi VOC seperti Daeng Naba. Peperangan-peperangan lokal yang terjadi di berbagai daerah secara langsung memiliki keterikatan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Kebangkitan nasional juga merupakan peristiwa lintas budaya, karena spirit Budi Utomo berawal dari pemikiran dan karya-karya nyata seorang Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sesungguhnya bukan asli Jawa, melainkan keturunan Bugis Makassar. Dinamika sentuhan antar etnik di masa lampau dituangkan dalam tari klasik Jawa Toh Joyo Bugis. Tarian ini tidak diketahui siapa penciptanya, tetapi ditata kembali oleh S. Maridi, koreografer tari terkenal zaman Pakubuwono ke-12. Tarian ini memperlihatkan perang tanding antara seorang adipati Jawa yang sudah mapan, penuh kemegahan, sakti, dan sudah berusia lanjut, melawan seorang kesatria Bugis yang lincah muda dan dinamis.
perang tanding yang berkepanjangan ini tidak ada yang kalah dan menang. Akhirnya, keduanya sadar bahwa tidak ada gunanya berkelahi, dan keduanya saling berangkulan mensinergikan kekuatan dan kelebihan masing-masing untuk bersama-sama membangun negeri ini. Romantika kisah para leluhurku telah membuat aku semakin sadar bahwa perjuangan bangsaku sudah melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Semoga semangat patriotisme mereka memberiku spirit untuk berkarya demi kecintaanku kepada bangsa dan negaraku, Indonesia.